Selanjutnya, Ustadz, ini ada pelaku yang mengacungkan pistol pada sejumlah warga di kawasan Durensawit, Jakarta Timur akhirnya diamankan polisi. Namun aparat masih menyelidiki asal-usul pistol jenis airsoft gun yang digunakan terduga pelaku. Ya, arogansi pria berinisial MFA yang mengacungkan pistol ke sejumlah warga di kawasan Durensawit, Jakarta Timur ini seketika sirna saat terduga pelaku diamankan tim Jatanras Polda Metro Jaya. Dari penyidikan awal diketahui MFA tak mengindahkan lampu lalu lintas dalam kondisi merah saat ia melajukan kendaraannya di Jalan Kolonel Sugiono Durensawit. Ketika itu ia menyenggol pengendara motor wanita. Namun bukannya menolong, MFA justru membuka jendela dan mengacungkan senjata jenis airsoft gun pada korban dan warga yang berusaha menolong korban. Melintas di perempatan jalan dengan kondisi traffic light merah. Kemudian sempat menyenggol satu sepeda motor yang ditumpangi oleh seorang wanita. Yang terjadi setelah itu adalah yang bersangkutan dari dalam mobil marah-marah dan mengeluarkan senjata api. Kini korban kecelakaan bersama dua saksi juga telah melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polres Jakarta Timur. Bapak sempat mengancam warga? Iya, mengancam kayak lo semua gue bunuh ya, lo semua gue bunuh. Lo nggak tahu siapa gue kan, gue tuh anggota kata dia gitu. Jadi sempat mengaku sebagai anggota? Sebagai anggota tapi tidak mengeluarkan kartu tanda anggotanya. Guna penyidikan, aparat Ditlantas Polda Metro Jaya pun menggelar olah tempat kejadian perkara. Selain itu, polisi juga kini melacak asal-usul senjata yang digunakan terduga pelaku. Tim Liputan melaporkan. Ya, aksi koboi jalanan ini tentu saja berbahaya sekali dan dapat mencelakakan orang lain apabila kita tidak bisa mengendalikan diri. Nah, Ustadz, apakah aksi koboi jalanan ini termasuk dalam perbuatan zalim terhadap orang lain ya, Ustadz ya? Betul, paling tidak ada 3 hal ya kesalahan yang dilakukan itu. Yang pertama adalah tidak taat lalu lintas. Traffic light-nya merah, kemudian dia terjang. Yang mengakibatkan dia menabrak orang. Ya, dia menabrak orang. Nah, kita di jalan itu diajarkan oleh agama untuk menghormati hak-hak jalan. Jadi saya kira penting ini fikih lalu lintas ya. Agama mengajarkan itu. Apa di antara hak jalan itu? Itu dalam satu hadis Nabi mengatakan iyyakum wal julusa fit turuqat. Hati-hati, waspada untuk tidak mengganggu ketertiban umum di jalan. Jadi kita diperintahkan fa'atut tariqah haqqahu. Beri hak kepada jalan itu, beri jalan haknya. Apa haknya itu ya? Kalau di jalan itu kita menjaga adab sopan santun ya, mata jangan jelalatan, kaful aza, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang ya atau yang menyakitkan orang, raddus salam itu menjawab salam, menebarkan kedamaian, amar ma'ruf nahi mungkar, itu yang diperintahkan. Itu hak-hak jalan yang harus kita penuhi ya. Termasuk diantaranya mentaati lalu lintas itu ya. Rambu-rambu lalu lintas. Kemudian yang kedua kesalahannya adalah itu mengacung-acungkan pistol ya. Itu mengancam orang, ini kan menteror ya. Apalagi dengan mengacungkan pistol atau senjata api itu ya. Dan dalam hadis itu kita diingatkan ya, sekedar mengangkat pisau atau pedang atau senjata itu dikhawatirkan nanti akan lepas dari kendali dia. Setan yang mengendalikannya sehingga berakibat membunuh orang. Dan membunuh orang itu adalah dosa besar. Jadi bukan hanya membunuh yang dilarang oleh agama, tetapi hal-hal yang menjurus dan berakibat membunuh orang lain, mengacung-acungkan pistol, senjata, itu dilarang oleh agama. Kemudian yang ketiga, saya tidak tahu ya, kok setelah menabrak orang tidak ada rasa empatinya itu ya. Di mana hati kecilnya gitu. Bagaimana kalau seandainya adik, kakak, ibu, orang tuanya yang ditabrak, kemudian diperlakukan seperti itu. Saya kira penting ya untuk menanamkan rasa empati ya terhadap kepada anak-anak kita, supaya peduli kepada orang lain. Ini jangankan menolong, turun saja dari mobil tidak, dan pakai ngancem-ngancem lagi. Saya kira itu.
Masya Allah, jadi ini merupakan salah satu bentuk arogansi, begitu bisa dibilang seperti itu ya Ustadz, dan termasuk mengacung-acungkan senjata. Apakah ini juga termasuk penyakit hati seperti kesombongan diri Ustadz? Bagaimana caranya meredam emosi yang timbul sesaat itu Ustadz? Ya, itu kelihatan sekali orang itu emosi ya. Dan kita diingatkan itu, emosi itu sumbernya adalah setan ya. Dan kalau kita digoda oleh setan, innalladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru. Segera ingat gitu, istighfarlah ya. Setelah segera ingat kepada Allah, istighfar itu nanti akan reda. Kemudian ganti posisi. Kalau tadinya berdiri, silakan duduk gitu. Ganti posisi, ingat itu. Lalu kemudian disarankan juga untuk meredam emosi itu, karena emosi itu sumbernya adalah setan. Setan itu tercipta dari api, yang bisa memadamkan api itu adalah air. Maka dianjurkan oleh Nabi kita untuk segera berwudu ketika sedang emosi itu. Masya Allah, ingatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berganti posisi dan segera berwudu, begitu ya Ustadz. Semoga ini bisa memberikan efek jerah kepada pelaku.